Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pagi ini dulur ABR, saya kedatangan oleh salah satu mahasiswa dari UIN Bandung, saudari Sinta Febrianti ya. Beliau ada tugas dari perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Bandung, semester 7 ya. Karena ini kita sudah tidak lagi COVID di Bandung, Kabupaten Bandung Barat ya. Kita bisa dibuka karena levelnya sini sudah turun. Jadi Kabupaten Bandung Barat ini sudah level 2. Alhamdulillah sekarang sudah menuju ke zona aman. Tinggal 1 orang lagi yang terpapar COVID di Kabupaten Bandung Barat saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berbincang kami ya, Neng Sinta, Teh Sinta. Kalau Bandung itu Neng dan Teh, Neng dan Teteh, Akang dan AA. Itu menandakan bahwa kita ini bersaudara, sudah menganggap adik dan kakak kalau di bahasa Indonesia kan, kalau bahasa nasional kan. Terkait dengan hal yang demikian, tadi tugas mata kuliah ya, untuk wawancara, alhamdulillah beliau kami jadwalkan pagi ini jam 9 di hari ini, hari Minggu. Kebetulan saya kegiatan nanti siang dimulai jam 11. Silakan Neng Sinta, ada yang mau disampaikan terhadap hal yang tugas sesuai dari kampus? Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Asep Bayu selaku Wakil Ketua Komisi 2 dan Ketua DPD PAN Bandung Barat. Yeah. Terima kasih atas waktunya Pak. Yeah. Di sini saya terkait dengan mata kuliah yang ada di jurusan saya, Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu mata kuliah manajemen konflik. Terkait kenapa saya ingin mewawancarai Bapak, karena seperti yang saya ketahui bahwa Bapak sebagai Ketua DPD PAN gitu, sudah pasti banyak pengalaman sekali terkait dengan manajemen konflik, apalagi kepada masyarakat, bahkan sesama partai juga. Terkait itu yang ingin saya tanyakan, apakah pernah gitu Pak, pasti pernah sih Pak ya, terjadi mengenai konflik. Baik, Teh Sinta, mungkin ini pertanyaan pertama kali ya. Sebelumnya kita minum dulu biar semangat ya. Biar semangat. Iya. Jadi Neng Sinta ini Sri Kandi, Kabupaten Bandung Barat. Beliau ini dari rumah ke sini, padahal beliau ini mobil ada, gitu. Supirnya punya. Tapi pas saya cek ke sini dengan siapa, sendirian, naik apa? Naik angkot katanya. Alhamdulillah, jadi kami membuat rumah aspirasi yang cukup aksesnya ya. Tadi dari rumah ke sini seberapa lama? 20 menit juga. 20 menit. Kita 20 menitan. Kita 20 menit. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, betul. Jadi saya ini kan sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat di fraksi Partai Amanat Nasional. Yang pertama dulu di 2014 2019 saya menduduki anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Di situ memang banyak juga konflik, baik konflik internal, eksternal gitu kan. Terus yang kedua, sekarang saat ini alhamdulillah saya terpilih kembali di 2019-2024 dan menduduki di jabatan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus mendapatkan amanah dari Ketua kami DPP PAN, saudaraku Dr. Anes Haji Zulkifli Hasan. Saya diamanahkan menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat pas kemarin, baru beberapa bulan ke belakang di saat di bulan suci Ramadan. Terkait dengan konflik eksternal, internal itu selalu ada. Jadi pengalaman kami memang ada. Kalau untuk konflik di dalam partai itu biasanya untuk menjadi kedewasaan kita
untuk membangun partai kita agar lebih besar. Terus kalau di luar partai biasanya itu persaingan untuk meraih suara dari masyarakat. Tapi itu juga bersaing secara sehat, tidak ada saingan-saingan dalam arogan begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita meraih suara masyarakat khususnya di dapil kami. Di dapil kami itu Kabupaten Bandung Barat ada 5 dapil. 5 dapil di 16 kecamatan, 165 desa. Kebetulan saya ada di dapil 2. Dapil 2 itu mencakup Kecamatan Cipatat, Cikalong Wetan, dan juga Cikunir. Kalau untuk persaingan secara partai itu kita meraih suara, alhamdulillah dari pemilu sebelumnya itu suara Partai Amanat Nasional, terutama kami, saya sebagai wakil di dapil 2 ini, suara saya naik 150% dari pemilu sebelumnya. Dan kami juga mendapatkan peraihan suara kursi yang semula 3 kursi sekarang menjadi 5 kursi gitu. Kalau untuk peraihan suara kursi berarti kita mendapatkan 70% dari kursi sebelumnya. Terkait terus dengan konflik dengan masyarakat, pengalaman, kalau dengan masyarakatnya bukan konflik, pengalaman kita bermasyarakat itu terutama kalau di saat-saat reses. Jadi kita ada reses, kunjungan ke masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat apa saja yang harus kita anggarkan untuk didorong di Kabupaten Bandung Barat demi kemajuan sesuai dengan sesuai dengan ajuan dari masyarakat begitu. Contoh kemarin ada konflik di masyarakat di Kecamatan Cipatat di salah satu desa, ada pembangunan yang tidak ada papan namanya, direksi gitnya itu tidak ada. Di media sempat ada berita bahwa pembangunan tersebut itu adalah pembangunan yang tidak jelas gitu. Setelah kita telusuri, duduk bersama, ternyata memang pihak ketiganya itu belum memampangkan papan nama nilai pembangunan tersebut. Gitu. Silakan, ada lagi? Terkait yang telah Bapak jelaskan gitu ya, kan pasti yang namanya di organisasi ada yang namanya konflik internal dan eksternal. Namun yang saya ingin tanyakan lebih lanjut itu terkait dengan konflik internal. Apakah antar, kan di partai PAN gitu, ada konflik antar sesama anggota gitu? Baik, sesama anggota sebetulnya kalau di internal itu kita maksudnya bukan konflik ya, kedewasaan kita untuk lebih dewasa membangun Partai Amanat Nasional terutama di Kabupaten Bandung Barat. Kemarin memang sempat kita bersaing dalam menetapkan sebagai ketua pimpinan DPD PAN Kabupaten Bandung Barat. Tapi itu hanya persaingan yang bisa diselesaikan di dalam internal saja. Dan alhamdulillah saat ini sudah selesai semua, sudah tidak ada gejolak hal yang kita tidak inginkan. Jadi Partai Amanat Nasional itu kan partai Islam, partai tengah, nasionalis, religius kan gitu. Kita harus mencontohkan ke masyarakat bahwa partai kita itu nasional. Jadi ada hal-hal yang sedikit ada gejolak yang perlu kita perjuangkan, itu hal wajar kalau kita sama-sama bersaing untuk meraih prestasi tersebut. Tapi alhamdulillah saat ini sudah selesai. Kami sudah membentuk sekarang kalau Partai Amanat Nasional itu Kabupaten Bandung Baratnya adalah DPD ya. Kalau tingkat kecamatannya itu DPC, kalau tingkat desanya itu adalah DPRD. Dan sekarang kita sudah selesai di tingkat kecamatan menuju ke tingkat ranting atau di tingkat desa di 165 desa. Insya Allah dalam waktu dekat ini Januari kami akan menyelesaikan tugas sesuai instruksi dari Ketua Umum kami. Begitu Teh Sinda.
Silakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Silakan. Terkait kan Bapak sudah berpengalaman gitu ya 2 tahun berada di organisasi ini gitu, Iya. ini. Pasti ada konflik yang emang susah untuk diselesaikan. Kira-kira itu ada gak Pak ya? Konfliknya kapan dan di mana gitu? Waktu itu saya pernah membuat video viral saat kampanye yang kedua. Ada konflik video internal kami bocor ke media sosial. Jadi ada hal yang harus diselesaikan, komunikasi antara partai kami dengan partai yang lain. Memang cukup alot lah ya, cukup booming juga. Bahkan saya pernah masuk di dalam media sosial, bahkan stasiun TV pernah, bahwa ada satu caleg yang bersaing secara ketat kan gitu di pemilu sebelumnya. Tapi alhamdulillah antara pimpinan sudah diselesaikan, karena itu hanya motivasi saja untuk kesemangatan anggota-anggota caleg kami di Partai Amanat Nasional agar lebih semangat. Cuman ya itu namanya juga tadi kan ada internal, ada eksternal. Ternyata di dalam internal ada persaingan kita satu partai di dalam satu dapil, dibocorkanlah itu betul di dalam grup kami ada yang membocorkan. Padahal bukan niat untuk menjelekan partai yang lain, tapi niatnya itu kami adalah untuk memotivasi agar caleg-caleg kami itu bersemangat untuk meraih kursi yang ada di dapil kami itu. Begitu. Terkait yang Bapak jelaskan tadi gitu ya, konflik barusan, kira-kira penyebab terjadinya itu tuh apa? Awal mulanya terjadi? Awalnya itu kita kan waktu itu saat kampanye ya, kampanye dimasuk ke dalam basis partai warna yang lain begitu. Kita masuk di dalamnya itu, terus saya bikin video, yaitu ternyata menjadi fatal, yang agak cukup fatal, bukan fatal begitu ini ya, agak cukup fatal karena ada yang membocorkan, tapi alhamdulillah sudah selesai saat ini. Dan hubungan kami dengan partai tersebut sangat baik, karena itulah anggaplah itu sebuah memang kesalahan kami. Saya sebagai caleg waktu itu ada hal yang tujuannya baik untuk motivasi mereka, inspirasi mereka agar lebih semangat, ternyata ada hal yang kurang baik ternyata kalau untuk dikemukakan di media sosial gitu. Terkait dengan pembangunan, apabila ada pembangunan gitu Pak, kan pasti yang namanya ada masyarakat pasti ada yang namanya pro dan kontra gitu Pak. Iya. Menanggapi untuk menyelesaikan yang tidak kontra itu bagaimana Pak? Jadi pembangunan itu betul sekali. Jadi namanya wakil rakyat itu semua aspirasi masyarakat, terutama di dapilnya, umumnya di Kabupaten Bandung Barat harus kita serap. Otomatis kita terbatas dengan ajuan anggaran yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu contoh, kita mengajukan dari hasil reses itu ada 10 poin yang kita sampaikan. Ternyata jawaban setahun kemudian dari Kabupaten Bandung Barat, dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dari 10 itu kita hanya 4 saja yang terrealisasi. Otomatis yang 6 orangnya itu yang menganggap ini adalah sebuah janji dari wakil rakyat. Padahal di janji masyarakat itu sebetulnya kami bukan janji, tapi proses membuka kesempatan dari masyarakat untuk menyampaikan ke kami wakil rakyat hal apa yang harus kita bangun agar lebih tepat. Cuman itu ajuan masyarakat 10, ternyata yang terrealisasi adalah 4. Jadi konfliknya adalah, kalau orang Sunda mah tercinta di anak terekeun gitu, di anak terekeun. Padahal kita bukannya tujuan di anak terekan, jadi bukan di anak tirikan gitu ya. Bahasa nasionalnya adalah di anak tirikan.
bukan tujuan kita mempilah-milahkan pendukung kita, masyarakat kita. Karena kan kalau kita sudah menjadi wakil rakyat, otomatis kita harus semua bisa merangkul, karena semua itu adalah rakyat kita, ya gitu. Cuman kalau kita juga belum menjelaskan, menganggapnya dianaktirikan gitu. Padahal terpaku dengan anggaran yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi bertahap kita membangun, bukannya yang 10 itu cuma 4 yang dibangun, tapi kan ada tahun yang akan datang yang bisa kita rencanakan masukkan kembali begitu. Nah, terkait untuk penyelesaiannya, kita berkunjung kembali ke titik tersebut yang sudah kita kunjungi. Karena alhamdulillah saya sering sekali, memang dari sebelumnya emang kami, karena saya ini kan anak petani ya, terus diam di perkampungan, jadi merasakan pembangunan yang di kampung kami itu, terutama di desa Gunung Masigit ya, di wilayah-wilayah Gunung Masigit dan Cutata, yang semula sebelum saya menjadi anggota dewan, dari rumah saya ke Padalarang itu 9 kilo. Kalau di musim hujan celana dilipat dan gitu, sendal biar tidak kotor dikeresekin, dikantongin. Itu contoh-contoh konkret yang nyata di perjalanan kami. Nah, makanya saya terketuk hati dan diizinkan oleh keluarga untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Alhamdulillah sekarang sudah menuju periode kedua, satu periode udah berjalan kedua sekarang. 9 kilo jalan itu sudah selesai kita laksanakan, sudah pembangunannya di-cover oleh pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melalui pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh masyarakat kita sebagai wakil rakyat, dan alhamdulillah terjawablah sudah gitu kan. Dari masyarakat yang pertanyaan 10 itu yang semula merasa dianaktirikan ya. Contoh begini ya. Di sana itu ada RW 19, ada RW di sampingnya itu karena pemekaran ya, ada RW 19, ada RW 24, padahal batasnya sama begitu. Nah, pas saya ajukan ternyata yang pertama dibangun itu adalah RW 19. Pas saya diam di situ di RW 19. Yang RW 24 ini karena batasnya sama, satu batas, karena RW 24 itu pemekaran, belum kita bangun gitu. Di situ muncul kan, kena orangnya orang situ kan gitu. Komplain dulu gitu dulu. Jadi diutamakan dulu di RW Anana dan gitu. Padahal sebetulnya kita sudah semua diajukan, cuman karena sesuai kajian dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus ada 19 dulu. Di situ ada konflik. Tapi alhamdulillah diselesaikannya kembali, kita kumpul bersama, dan alhamdulillah di tahun yang kedua RW 24-nya itu dibangun kembali. Jadi mereka terjawab sudah. Oh, ternyata iya. Sebetulnya masyarakat itu kalau kita kunjungi itu sudah senang. Apalagi kita bisa memberi seperti matahari kan. Dalam kita matahari itu selalu memberi. Apalagi kita bisa memberi. Nah, saat ini kan 9 kilo sudah terjawab sudah. Selesailah sudah jalan yang tadi tanah gitu kan. Bahkan di sana ada satu tanjakan yang sangat dibilang warga masyarakat itu adalah tanjakan gajah. Sekarang alhamdulillah menjadi tanjakan di dalam masyarakat, tanjakan Asep Bayu. Itulah dinamika di dalam politik. Dan kan ada lagi terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan gitu ya, dari awal sampai akhir menginspirasi saya, bahkan saya jadi kepo gitu. Bisa sekeren ini gitu Bapak ya, untuk mendekatkan diri terhadap masyarakat, karena mengenai masyarakat itu emang tidak mudah mendekatkan diri terhadap masyarakat karena mereka itu berbeda-beda pendapat, bahkan kan berbeda pemikiran gitu. Terkait itu saya ingin bertanya, pengalaman Bapak pas sudah menjabat sebagai ketua DPD PAN gitu Pak, apa saja pengalaman Bapak? Pengalaman saya itu sangat luar biasa, lebih panjang kalau diceritakan kayaknya, kami singkatnya saja ya. Walaupun saya baru sekitar dari bulan Ramadan ini sampai sekarang itu sekitar 8 bulanan menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat. Terutama biasanya saya itu mengurus dapil ya, terutama di Kecamatan Cepata.
titik-titik desa yang sudah saya urus. Otomatis setelah menjadi ketua partai adalah harus mengurus semua dapil yang ada di dapil Kabupaten Bandung Barat, yaitu 5 dapil. Contoh konkret, kita berkunjung ke dapil 5 kan. Dapil 5 dari Kabupaten Bandung Barat, apalagi saat ini kan lagi pembangunan jalan ke selatan itu ya, Kabupaten Bandung Barat. Jadi perjalanan bisa 4 sampai 5 jam. Kalau normalnya bisa 3 jam. Karena macet sekarang bisa 5 jam. Saya berkunjung ke dapil 5 dan saya karena kegiatan itu kan selalu saya posting di media sosial ya. Karena kami memang terbiasa seperti itu. Jadi kalau Teh Sinta mau melihat pergerakan-pergerakan saya di saat menjadi wakil rakyat di mulai 2014, bisa melihat rekam jejak yang tadi jalan tanah menjadi bagus itu ya di Facebook saya Asep Bayu Rohendi, atau Instagram saya ya Asep Bayu Rohendi, dan juga di YouTube saya Kang ABR atau Kang Asep Bayu Rohendi. Tinggal klik saja, di situ pasti terjawablah sudah. Tidak ada hal yang kita bohongi, tidak ada hal yang kita tempatkan kan gitu. Jadi kita selalu transparan menyampaikan ke masyarakat bahwa ini dulunya jalan seperti ini, 2 tahun, setahun kemudian keduanya sekarang terjawablah sudah gitu. Itu ya yang jadi kenapa suara saya menjadi naik 150%, karena mungkin mereka kebanyakan kan sekarang sudah zaman canggih ya. Ini di Facebook sudah bagus gitu ya, perjalanan terjawablah sudah, komen-komen terjawablah sudah begitu. Walaupun memang belum 100% saya menjawab semua itu karena terbatas itu tadi anggaran yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu kan cukup luas Kabupaten Bandung Barat. Jadi ada gejolak lah di situ. Ayo nama Asep Bayu teh jadi jauh, jadi rumah aspirasi naga aya di dapil hiji, padahal itu sesuai tugas. Iya, sesuai tugas. Sesuai tugas kami sebagai Ketua DPD PAN harus membesarkan sayap Partai Amanat Nasional untuk meraih kursi lebih naik lagi, maksimal bisa 100%, minimal kita harus bisa 70 sampai 80% menaikkan kursi, sebelumnya dari kursi 5 kursi PAN Kabupaten Bandung Barat ini. Jadi saya setiap hari bertemu dengan keluarga juga, karena istri saya kan ngajar ya, beliau berangkat pagi, bahkan kalau beliau itu sama dengan Neng Sinta, dia naik angkot dari sini, ngajarnya itu dari sini, dari Padalarang naik angkot, dari Gulu Bintang naik angkot, naik bis sampailah ke Cipeyem, kecamatan ke Haurwangi Cianjur. Jadi beliau itu berangkat dari jam 5 pagi, pulang jam 5 sore. Sama juga saya juga begitu, jadi setiap hari berkunjung ke masyarakat, jadi sesuai tupoksi, sesuai tugas dan sebuah jabatan saya sebagai wakil rakyat, keluarga itu di nomor 2 kan, tapi yang diutamakan adalah masyarakat. Tapi alhamdulillah keluarga kami sudah memahami itu. Kalau dulu sih baru 6 bulan menjabat pertama 1 periode, mereka terutama anak-anak kita lah gitu menuntut, karena kan di rumahnya itu tidak ada orang kan gitu, cuman mereka aja. Kalau dulu saya punya anak 2 putri semua, perempuan semua, jadi menganggapnya tidak ada waktu untuk mereka. Seperti hari ini nih kan hari Minggu kan, tapi saya masih bisa menerima kamu dijadwalkan. Walaupun memang harusnya kan Sabtu Minggu adalah jadwal untuk keluarga, tapi tidak apa-apa, keluarga bisa nanti sore atau siang harinya begitu kesini. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya masih penasaran sama satu pertanyaan lagi Ya, Pak. boleh. Terkait dengan keluarga gitu Pak, yang telah Bapak sampaikan gitu bahwa sebelum Bapak menjabat kan pasti keluarga kayak ngerasa kok ayah gak ada waktu lagi buat aku gitu ya, kan. Pasti betul apalagi itu. kan anak yang kedua masih kecil ya Pak. Betul, baru Jadi, 4 tahun. Iya, pasti ngerasanya ih kenapa ya gak ada waktu terus. Bagaimana gitu Bapak, solusi Bapak terkait pandangan anak-anak Bapak gitu. Betul. Jadi itu tugas saya sebagai ayah dan juga istri saya sebagai ibu menjelaskan, terutama yang paling besar itu kan sekarang udah kelas 2 SMP, perempuan juga. Yang kedua yang kecil, kalau yang kecil itu kadang dibawa sama ibunya karena kan masih kecil dia,
di rumah tidak ada bibi di rumah gitu kan. Dibawa kadang kalau dia nangis dibawa, kadang dititipkan di saudara gitu, di neneknya atau di kakaknya. Tapi kalau saat ini karena si kecil kan udah 4 tahun mau 5 tahun sudah masuk TK, jadi dia juga ikut ibunya kalau sekarang karena udah mulai sekolah gitu kan. Pandemi kan sudah berhenti. Jadi yang kecil sudah ikut dengan ibunya naik angkot dari sini, bisa dilihat aja nanti pagi-pagi gitu. Nah, kalau hari ini kan ada ya di rumah karena hari Minggu. Pagi-pagi dia naik angkot, naik bis sampai ke tempat TK-nya. Kebetulan istri kan di sana di TK Harapan Pertiwi. Terus kalau yang kedua itu memang karena dia sudah menjelang remaja ya, yang paling anak yang pertama. Dia banyak menuntut awalnya. Kan kalau anak-anak remaja senangnya itu renang kan gitu, main lagi senangnya shopping gitu. Cuman alhamdulillah kalau shopping anak saya tidak kayak kalau renang hobi dia, renang ikut atlet. Belum pernah saya antar dia karena dia itu mandiri juga, kita latih dengan kemandirian, dan tidak pernah juga beliau membawa kendaraan sendiri. Selalu karena ini ada akses angkot, dia naik angkot juga di sini. Jadi kalau yang putri yang pertama, awalnya waktu kita menjabat kan dia juga masih SD ya, masih banyak tuntutan. Beliau sudah besar, jadi sudah memahami. Tapi kita juga menyempatkan waktu lah, gitu, kumpul untuk makan bareng, makan malam. Gitu. Silakan kalau ada hal-hal yang lagi mau dipertanyakan boleh. Bertanya lagi kan? Boleh. Bertanya lagi kan Pak, alhamdulillah gitu Sinta juga sekarang di Win Bandung ditunjuk bahkan diamanati sebagai ketua Kopri di Rayon Dakwah dan Komunikasi. Di situ kan pasti banyak konflik juga ya Pak. Iya. Terkadang Sinta itu memiliki sifat yang paling nggak bisa gitu, nggak enakan gitu Pak. Kayak misalnya negor anggota terus gini-gini. Bagaimana gitu Pak solusi dari Bapak sendiri gitu? Sebetulnya rasa gak enakan betul. Itu. Kalau pengalaman saya sebagai pimpinan, karena sekarang menjadi pimpinan ya, dan juga sebagai wakil rakyat, kalau melihat anggota kita ada sedikit kesalahan, kunci utamanya kita jangan menegur di muka umum, di tempat umum. Panggil dia, ajak duduk bersama, kasih pemahaman sama kita, sharinglah sama kita, pasti itu terjawab sudah. Gitu. Ya, jadi kuncinya itu. Kalau ada permasalahan dengan rekan kita, jangan menegur di tempat umum. Redam saja dulu, ajaklah dia bicara, selesaikan dengan baik-baik, pasti itu ada jalan keluarnya. Jadi kayak dikasih peringatan dulu gitu kan? Ya, kasih pemahaman, bukan peringatan, pemahaman bahwa kelakuan anggota kita ini salah. Salahnya harus punya penjelasan. Dari mana sisi salahnya itu? Jelaskan sama kita. Pasti dia juga menerimanya. Pasti itu kunci utamanya. Kunci utama adalah komunikasi yang baik. Dan kita juga harus mengkoreksi diri. Kenapa anggota kita jealous sama kita? Kenapa anggota kita kurang baik sama kita? Harus perbaiki diri juga. Ada orang tersebut, contoh begini, api tidak akan nyala kalau tidak ada yang menyalakan. Begitu. Sudah Pak, terkait pertanyaan sudah Bapak Cukup jawab ya. dengan baik, cukup. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf karena tempat sih cukup lumayan, cuman karena belum selesai ini rumah aspirasi, insya Allah lagi tahap pembenahan rumahnya. Ditunggu nanti kalau ada rekan teman-teman Neng Sinta yang mau kesini silahkan kontak saja sebelumnya, kita jadwalkan biar pas lagi ada di rumah. Karena memang setiap hari, apalagi hari Sabtu Minggu, karena kalau menurut orang kan libur, tapi kebalik kalau wakil rakyat itu Sabtu Minggu menghadiri undangan ke lapangan gitu, karena bertemu dengan masyarakat memang harus Sabtu Minggu karena mereka ada di rumahnya masing-masing libur bekerja gitu. Jadi kalau dijadwalkan itu harus
2 hari sebelumnya minimal gitu, maksimal seminggu sebelumnya, biar kita jadwalkannya lebih tepat, biar tidak kecewa juga untuk bertemu dengan kita. Sebetulnya kalau saya pribadi mau bertemu dimanapun, saya juga kan sering ya ke sana, ke rumah mamahnya tercinta. Kebetulan kan beliau salah satu tim sukses, sudah saya anggap saudara sendiri yang menyukseskan di daerahnya. Bahkan ini nanti ke depannya juga kalau sudah lulus daftar ya ke Partai Amanat Nasional. Biar saya punya generasi penerus, punya milenial Partai Amanat Nasional. Ajak saja rekan-rekan cinta, teman-teman kuliah dimanapun berada, ajak bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Ada hal yang ingin saya sampaikan, motivasi untuk mahasiswa. Pasti mahasiswa itu tujuannya itu menggebu-gebu untuk meraih cita-cita. Yang pertama, belajarlah dengan baik. Kalau anak-anak kuliah kan sekarang sudah bermasyarakat baik. Raihlah cita-cita setinggi langit. Insya Allah seperti Neng Sinta ini kan saya tahu lah ya. Harusnya kan anak mami ya, tapi bisa bermandiri. Ini salah satu contoh mahasiswa yang mandiri yang dihasilkan universitas bersangkutan. Ini contoh buat warga masyarakat khususnya Kabupaten Bandung Barat dan anak-anak muda di bawah Neng Sinta ataupun rekan-rekan dari teman kuliahnya. Ini adalah salah satu contoh yang berani sendiri ke sini mewawancari saya langsung kan gitu ya. Saya kira kan malu-malu kan, biasanya gitu kalau perempuan kan malu-malu. Ini saya lihat alhamdulillah sangat luar biasa. Sudah cerdas, cantik kan gitu. Berani ke sini sendirian, sudah mandiri lah. Gitu ya. Sebelumnya Pak, ingin saya sampaikan dulu. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih gitu Pak atas pendapat dan bahkan pengalaman, bahkan sangat bermotivasi untuk saya gitu ya. Terkait yang telah Bapak sampaikan dari tadi dari awal sampai akhir, bisa saya simpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah, namun Bapak Asep Bayu Hendi dapat menyelesaikannya dengan baik, bahkan sangat berbaur dengan yang namanya masyarakat. Bisa dilihat ya teman-teman semua di YouTube channel Bapak bahwa sangat bermasyarakat sekali, karena yang paling terpenting itu seorang pemimpin harus bermasyarakat ya Pak, supaya kita itu mendapat dukungan, bahkan mendapat support tersendiri dari masyarakat tersebut. Betul. Ya. Terus kenapa bisa tertarik, bisa mau mewawancari saya? Kenapa saya bisa tertarik? Kan awalnya emang mau ke desa gitu ya Pak, terkait wawancara. Namun ternyata dari kampus udah kebanyakan orang yang wawancara ke desa. Jadi saya berinisiatif buat mencari pengalaman yang lebih berbeda dari teman-teman saya gitu. Tuh. Langsung berpikir ke Bapak, sepertinya cocok dan pas kalau saya wawancara kepada Bapak. Oke. Karena sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Begitu realnya yang ada di daerah kita ya, di daerah Kabupaten Bandung Barat. Baik, terima kasih dulu Raber. Kita alhamdulillah silaturahmi kita sudah selesai di pagi ini. Insya Allah nanti ada silaturahmi ke dulu Raber Sahabat Desa. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga kasih masukan terhadap hal apa yang harus saya perbuat untuk kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.